Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama beribadah di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nantinya. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah. Hadirin ustaz-ustaz semuanya, guru-guru kami, orang tua kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Hari ini kita berduka dengan berpulang ke rahmatullah salah seorang tokoh di Biren, ulama umat hari ini, dan beliau sangat gencar bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, pimpinan daya. Beliau juga salah seorang ulama yang peduli dengan kehidupan sosial masyarakat, sehingga beliau itu membentuk barisan muda umat untuk membantu orang-orang yang kesusahan, membantu merehab dan membangun rumah untuk du'afa. Dan ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh tokoh kita ini. Kemudian beliau juga banyak berkecimpung, bergelut dalam bidang politik, dan beliau salah seorang calon dari wakil gubernur yang akan dipilih bertarung nanti di pilkada. Akan tetapi kehendak Allah itu berbeda dengan harapan, berbeda dengan pilihan kita. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba, dan mudah-mudahan takdir Allah atas tokoh kita ini merupakan terbaik bagi beliau, yang bisa jadi Allah akan menyelamatkan beliau dari berbagai huru-hara dalam politik, dan juga memiliki nilai maslahat bagi kita pengikutnya, terutama di Kabupaten Biren ini. Maka kita doakan semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diluaskan kuburnya, dan mudah-mudahan menjadi salah seorang hamba yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang tua kami yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Basit dan Al-Qabid. Allah Subhanahu wa taala Maha melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, dan juga Maha menahan atau menyempitkan rizki bagi hamba-hambanya. Dan ini adalah asma Allah yang mulia, dan juga af'al Allah terhadap hamba-hambanya yang diluaskan rizki atau disempitkan rezeki. Ada hikmah di balik itu semuanya sebagai ujian bagi kita hamba-hambanya dalam meniti kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah,
Pada malam ini insyaallah kita masih melanjutkan kajian dengan Asmaul Husna, yaitu kita pilih salah satu dari Asmaul Husna yaitu Al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mencintai, Maha menyayangi, Maha mengasihi hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah, di awal kajian Asmaul Husna ini kita pernah sampaikan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi seluruh ciptaannya, baik itu jin, manusia dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangnya Ar-Rahman dan memberikan bekal untuk kemaslahatan hidupnya. Kemudian Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah itu khusus untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa kepadanya. Kalau Al-Wadud, Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta yang mendalam kepada hamba-hambanya, yang para ulama menyebutkan kalau Al-Wadud ini dilihat dari susunan bahasanya itu isim fa'il. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai hamba-hambanya dengan cinta yang dalam, yang disebut dengan al-mawaddah as-safiyah, yaitu kecintaan yang murni, tulus kepada hamba-hambanya. Ada ulama yang menyebutkan Al-Wadud ini juga bisa bermakna yaitu isim maf'ul, yaitu dicintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dicintai oleh hamba-hambanya, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh hambanya ini secara murni, secara tulus itu kecuali Tuhannya, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentang Al-Wadud ini juga dikhususkan makna Al-Wadud, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya atau hambanya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dari golongan hamba yang beriman, golongan hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta, sangat sayang kepada hamba-hambanya yang mana mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang Al-Wadud ini, Allah Subhanahu wa taala firmankan misalnya dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Ini adalah nasihat Nabi Syuaib kepada umatnya yang membangkang, umatnya yang tidak mau patuh dan tunduk terhadap dakwah dari Nabi Syuaib, enggak mau mengikuti dakwah beliau. Maka di ujung dakwah Nabi Syuaib ini beliau berpesan kepada umatnya agar umatnya itu wastaghfiru rabbakum, mintalah keampunan dari Tuhan kalian, summa tubu ilaihi, kemudian wahai umatku, kata beliau, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah dari segala dosa dan pembangkangan yang dilakukan, kemudian kembali ke jalan Allah. Inna rabbi, kata Nabi Syuaib, sesungguhnya Tuhanku ini rahimun wadud, yaitu maha pengasih lagi maha mencintai. Kemudian di ayat yang lain misalnya
di surat Al-Buruj Allah menyebutkan wa huwal ghafurul wadud. Allah itu adalah zat yang maha mengampuni, memaafkan, dan juga zat yang maha mencintai. Para ulama menyebutkan bahwa makna al-ghafur al-wadud, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni, memaafkan, lagi mencintai. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang awalnya berbuat maksiat, berbuat jahat, kemudian mau bertaubat, kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni dosa-dosanya, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Mungkin kalau orang yang berbuat salah kepada kita bisa jadi bisa memaafkan, memberikan pengampunan, akan tetapi sulit sekali atau bahkan tidak mungkin untuk kita cinta sebagaimana sebelum dia mengkhianati kita. Tapi kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Ghafur Al-Wadud. Allah mengampuni sekaligus mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Dan ini adalah bagian dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya misalnya dalam ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-54 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, apabila kalian itu murtad, apabila kalian itu keluar dari agama. Ada ulama yang menyebutkan bahwasanya makna may yartadda minkum an dinih adalah orang-orang yang menyimpang dari agama. Bukan saja makna murtad atau keluar dari Islam, tapi dia tidak mau lagi berbuat taat, kemudian menyimpang dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika merebaknya pembangkangan yang seperti ini, kezaliman yang merajalela, orang rame-rame meninggalkan agama, tidak peduli lagi dengan agama, maka fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum, yang kaum itu kata Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum itu nanti Allah sangat cinta kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Kemudian wa yuhibbunahu, dan kaum itu sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin fenomena kita hari ini, orang-orang yang ramai-ramai meninggalkan keistiqomahan dalam agama, yang dulunya bisa jadi rajin, prinsipnya bagus dalam agama, tapi terkikis oleh kehidupan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai halangan dan cobaan yang terjadi sehingga bergeser nilai. Baik itu personal, baik itu yang sifatnya organisasi, baik itu yang bersifat partai dan seterusnya. Awalnya mereka teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, bagus prinsipnya dalam agama, menegakkan al-haq, tapi ternyata lama-kelamaan mereka itu ikut terbawa arus, terlepas apapun yang terjadi, dan akhirnya mereka itu seakan-akan meninggalkan prinsip-prinsip lama yang mereka junjung tinggi dan mereka pertahankan. Yang para ulama menyebutkan ketika fenomena ini terjadi disebut dengan fitnah Duhaimah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Fitnah Duhaimah ini adalah sebuah fitnah yang datang di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fitnah ini adalah fitnah yang gelap gulita, tanpa ada penerang, sehingga orang-orang itu sulit sekali membedakan mana al-haq, mana al-batil.
Mana orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran, mana orang-orang yang penuh dengan kezaliman, kebohongan, kedustaan dan lainnya. Nabi menyebutkan fitnah Duhaimah ini itu akan menghantam seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari yang taat sampai kepada yang maksiat. Hanya saja orang-orang yang taat ini mungkin hantaman dari fitnah ini dapat diatasi sedikit kenanya. Adapun orang-orang yang lalai dalam agama, mereka akan terkena fitnah ini dengan fitnah yang sangat dahsyat, yang bisa jadi kata Nabi, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Begini kondisinya. Di pagi hari dia masih berada dalam kondisi orang-orang yang beriman, dia bersama dengan orang-orang yang beriman, dia membela kebenaran. Bisa jadi di sore harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghormati, menjunjung tinggi orang-orang yang anti-Islam, bahkan menyuruh untuk pembantaian umat Islam, menyuruh untuk memurtadkan umat Islam, tapi karena kepentingannya maka mereka menyebelah kepada mereka. Dan ini adalah fitnah yang terjadi merebak di akhir zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini terjadi, maka akan datang suatu waktu, yaitu akan terpilah, sehingga kondisi masyarakat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan terpilah menjadi dua, fustatain, menjadi dua golongan, menjadi dua kemah, dua kelompok besar. Fustatun alal imani la nifaqa fihi, wa fustatun minan nifaqi la imana fihi. Nanti akan ada suatu masa, kata Nabi, kalau fitnah Duhaimah ini merajalela, yang mana akan datang suatu golongan penuh dengan keimanan, tidak ada kemunafikan. Orang-orang yang mengikuti golongan ini adalah orang-orang yang murni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kepentingan dunia dan jabatan. Dan satu lagi, orang-orang yang penuh dengan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, penuh dengan kepentingan yang demi kepentingannya menggadaikan agama dan kehormatannya, dan mereka tidak ada iman di dadanya walaupun mungkin mengaku seorang muslim. Maka bisa jadi dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang Allah datangkan, yaitu yuhibbunahum wa yuhibbunah, yaitu orang-orang yang Allah cinta kepada mereka. Golongan mana? Golongan yang berpegang teguh kepada Islam, golongan yang berpegang teguh kepada agama, dan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Al-Wadud ini memberikan rasa kasih cinta yang dalam kepada orang-orang yang beriman dan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini, hadirin yang dirahmati Allah. Karena ini pasti akan terjadi. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Abu Dawud. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan ini jauh hari di tengah sahabatnya yang mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wadud ini, apa buktinya? Bagaimana yang kita pahami Allah itu Al-Wadud? Atau apa indikator Allah ini adalah zat yang Al-Wadud, yang berkasih sayang penuh, sempurna dan dalam kepada hambanya? Yang pertama, kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha menerima taubat bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi hamba-hambanya itu dengan menerima taubat atas berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan. Orang-orang yang sebelum datang ajalnya, malam yugharghir, sebelum nyawanya itu berada di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kemudian
mengganti setiap yang jelek itu dengan kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh putus asa dari kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun dosa yang kita lakukan, kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menerima taubat kita ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas segala perbuatan yang telah kita lakukan yang bernilai dosa, sekaligus mengganti itu semuanya dengan beriman yang teguh dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mendalam kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'annya adalah petunjuk dalam meniti jalan kita dan dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi furqan, furqan itu adalah Allah perjelas bagi kita antara al-haq dengan al-batil, antara yang halal dengan yang haram, sehingga kita memilih jalan itu, diberikan lagi akal agar dengan akal dan pedoman berupa Al-Quran itu kita tertuntun ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk hidup. Ada contoh teladan dalam kehidupan yang mengamalkan petunjuk itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berbelok jalan, tidak mengindahkan petuah-petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waqad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi, sungguh celaka. Nah, urung-urung na petunjuk Al-Quran jelas, tetapi dia memilih kepentingan pribadi dan golongannya. Demi kepentingan dan haus jabatan, dia meninggalkan agama, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan aturan-aturan yang ada. Dan ini adalah waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang tidak mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengabaikan nilai-nilai agama, tidak meniti jalan yang lurus, dan mereka nantinya pasti di akhirat adalah orang-orang yang celaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan petunjuk itu, mereka menyucikan jiwanya dengan petunjuk dengan Al-Quran. Gepilih yang got petunjuk Al-Quran, dia korbankan semua kepentingannya. Jabatannya bisa jadi takut dengan kezaliman, dia tidak memilihnya, tapi pilih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dengan Al-Quranul Karim. Dan insya Allah jalannya akan lempang, jalannya akan lurus, dan mereka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang kedua dari kasih sayang dan cinta Allah kepada hamba-hambanya, dengan menurunkan petunjuk, kemudian menurunkan tokoh teladan umat, kemudian ada ulama yang menjelaskan petunjuk itu, sekaligus Allah Subhanahu wa taala akan menuntun hamba-hambanya, akan menunjuki jalan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalannya. Orang-orang yang sungguh-sungguh meniti jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala itu akan menuntunnya. Yuwaffiquhu fi amalin salihin qabla mautihi. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun jalannya untuk senantiasa beramal saleh, berbuat baik sampai sebelum wafatnya, sehingga ketika kembali kepada Allah itu banyak jasanya, banyak amal salehnya,
banyak pondasi-pondasi yang benar yang ditinggalkan untuk umat ini, sebagaimana meninggalnya ulama-ulama kita terdahulu dan sekarang. Ketika beliau meninggalkan dunia ini, beliau punya jasa besar, punya murid yang ditinggalkan yang akan meneruskan risalah dakwah, punya kitab yang akan jadi pedoman untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, punya petuah-petuah, kata-kata hikmah yang itu akan senantiasa berbekas. Dan ini adalah bentuk ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita, yang akan menjadi amal jariah kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keringanan kepada hambanya dalam beribadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kondisi hambanya. Allah misalnya mewajibkan kita salat fardu 5 waktu sehari semalam, itu adalah batas kesanggupan hambanya ini. Maka jangan kita mengatakan lun han sanggup lo salat 5 waktu. Tidak, karena ketika Allah berikan tuntunan, ketika Allah berikan perintah, maka itu dalam batas istita'ah dari hamba-hambanya sesuai dengan ilmu Allah yang telah menciptakan manusia. Maka ketika ada orang-orang yang tidak mau beribadah, itu akan berbahaya dalam hidupnya, bahaya dalam menjalani kehidupan di dunia, dan akan berbahaya di akhirat. Kenapa? Dia tidak mengambil kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ketika seorang hamba itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi-kondisi tertentu, yang dulunya salatnya 5 waktu sehari semalam, dalam kondisi darurat bisa 3 kali saja. Ada potensi untuk 3 waktu kita salat. Salat duhur digabung dengan asar, jamak namanya. Kemudian maghrib dengan isya dijamak, tinggal waktu subuh yang sendiri. Tinggal 3 waktu saja, itu dalam kondisi darurat, musafir misalnya, atau dalam kondisi-kondisi genting di dalam perang. Kalau masih berat juga dalam beribadah, maka diberikan rukhsah lagi, yaitu qasar. Duhur yang 4 rakaat, setelah digabung dengan asar juga 4 rakaat, jamak namanya, kemudian boleh dipotong lagi jadi 2 rakaat qasar. Maghrib tidak, tapi isya juga demikian. Maka ini adalah bentuk-bentuk keringanan dalam ibadah agar memudahkan hamba-hambanya dalam berbuat taat kepadanya. Dan juga banyak hal-hal lain dalam hidup ini yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan. Yang kadang-kala tidak diwajibkan sesuatu. Misalnya tidak diwajibkan untuk salat malam, salat witir, tetapi hanya sunnah saja, walaupun itu sangat diberatkan, dan itu demi kemaslahatan hambanya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat miris kondisi kita hari ini. Misalnya ada orang-orang yang nggak mau sholat misalnya, yang dalam hidupnya itu dihabiskan hanya untuk hal-hal yang dalam hidupnya itu berbagai macam keinginan nafsunya, dan dia tidak mau mengamalkan agama. Kita bisa bayangkan, hadirin yang dirahmati Allah, tidak mengkritik siapapun. Mungkin kita secara pribadi, kita tahu sekolah mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2 sampai S3. Kita tahu birokrasi pemerintahan. Kemudian kita tahu dalam bidang sosial kemasyarakatan, kita tahu dalam bidang politik, tapi dasar agama baca Quran, kadangkala kita tidak lulus kalau dites digabung dengan anak SD. Nauzubillah. Bagaimana potensi yang Allah berikan yang dahsyat bagi kita, bisa menguasai ilmu apapun dalam hidup kita, tapi Al-Quran saja, potensi dasar dalam beragama, itu bahkan tidak mampu. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kiban cara tanyo tasyukuri kasih sayang Allah kepada kita, kalau itu kita lakukan. Dan itu bisa jadi introspeksi saya secara pribadi yang menyampaikan, yang kadangkala kita telah belajar di waktu kecil, lupa untuk mengulang-ulang setiap hari.
Padahal itu bagian dari sunnah dalam Islam, yaitu mengulang bacaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah menjadi bacaan harian kita, dan itu jadi zikir dalam hidup. Tapi karena menganggap kita sudah pintar, kita sudah hafal banyak, kemudian kita nggak pernah ulang. Ketika dicoba, dites, dan kita benar-benar tidak mampu sama sekali, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang sangat banyak dulunya itu. Kenapa? Karena kita mengabaikan Al-Quran Al-Karim. Maka hadirin yang dirahmati Allah, berbagai macam kemudahan, keringanan, apalagi hari ini kitab tentang ilmu, kalau bicara fikih, bicara apapun, itu tinggal tanya ke Google, cari referensi yang bagus, yang muktabar kitabnya, itu akan kita ketahui apapun. Hanya saja kita lebih banyak membuka yang lain, yang bersifat melalaikan daripada menambah pengetahuan kita dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wadud itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman dan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana orang-orang Quraisy di Mekah itu diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kata Allah. Orang-orang Quraisy itu orang-orang yang hidupnya di lembah bebatuan. Hanaudib sapu, urung Mekah nyan hanaudib bak kaya sapu. Memang gunung bate, tapi Allah jamin wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mereka makanan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan. Berbagai macam makanan datang ke sana dengan serta-merta, dengan berbagai macam manusia yang akan datang membawa makanan itu. Kepentingan bisnis, mengambil keuntungan. Yang jelas, makanan apapun di dunia ini ada di Mekah, padahal tidak tumbuh apapun di sana. Ini bagian dari Allah berikan rasa nyaman dan aman dalam hidup. Kemudian orang-orang Quraisy di Mekah itu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut. Kenapa? Allah menghormati mereka. Akan tetapi Allah menginginkan agar keamanan, kenyamanan, kekenyangan yang Allah berikan orang-orang Quraisy itu untuk beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan dengan itu agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jadi pelajaran bagi kita. Bahwa dengan berbagai macam keamanan yang Allah berikan, aman dari perang, tidak perang lagi kita misalnya di Aceh, kemudian kita nyaman hidupnya, kemudian makanan banyak di sini, nggak ada orang Aceh yang kelaparan, mati karena kelaparan, tidak. Maka Allah inginkan agar kita taat kepadanya, menjunjung tinggi perintahnya. Jangan sampai kita abaikan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga namanya yang mulia Al-Wadud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenyamanan bagi manusia ini itu di dalam hidup berpasangan. Makanya orang-orang yang menikah ini adalah orang-orang yang ingin menyempurnakan kehidupannya dengan mawaddatan warahmah. Mawaddah, cinta dan kasih sayang itu dengan berkeluarga, dengan berumah tangga. Kemudian Allah berikan rizki berupa anak dan lainnya. Ini adalah bagian dari rasa kasih sayang yang Allah limpahkan kepada kita, yang kita bisa menyayangi dengan sesama kita, yang insya Allah itu akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan juga ini demi keberlangsungan hidup kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka Asmaul Husna Al-Wadud ini kita teladani bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai hal kepada kita, mulai dari hidayah, kemudian keamanan, kenyamanan, kemudian kita bisa hidup berumah tangga dengan ikatan yang kokoh di dalam Islam,
maka yang Allah inginkan kita sebagai seorang hamba, kita juga bisa menebarkan kasih sayang ini secara sempurna ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Saling mencintai. Muslim itu bersaudara, menjalin ukhuwah, saling melengkapi, saling bantu-membantu antara yang lain. Kan menyuna bacut, urang Islam yang salah, kita bongkar aibnya. Nah, kelemahan yang dalam fatwa, maka habis-habisan kita cerca. Tidak begitu yang Allah inginkan kalau kita ingin meneladani Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana seorang muslim itu ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang, saling mencintai sesama muslim. Jangan sampai kita lebih sayang kepada orang kafir daripada orang kita yang muslim yang berbeda mazhab dengan kita. Ketika ada orang yang berbeda pandangan dengan kita dalam ibadah misalnya, atau dalam politik, atau dalam muamalah, kita tuduh berbagai macam, baik itu mulai dari fundamentalis, teroris, wahabi dan lainnya. Tapi giliran berjumpa dengan orang-orang kafir, tokoh-tokoh mereka yang memurtadkan umat Islam, membantu berbagai macam cara untuk mengeluarkan umat Islam dari keislamannya, membantai kaum muslimin, membantu orang-orang Yahudi dan lainnya, menyakiti orang-orang beriman, kita justru berkasih sayang kepada mereka. Bagaimana sikap kita seperti ini? Kita lihat, dengan orang-orang beriman berbeda pandangan, berbeda paham, langsung kita sesatkan. Wahabikah semuanya? Tapi giliran orang-orang kafir dan tokohnya kita hormati, kita sanjung, dan itu sangat berbahaya di dalam agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kajian kita malam ini, kita sampaikan surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billah. Kaum itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka itu berkasih sayang. Mereka itu sangat cinta yang dalam kepada siapa? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nyan hanadadume urang yang beriman ke Allah dan hari akhir lagi rupa. Tetapi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan ruhama'u bainahum. Mereka itu akan berkasih sayang sesama mereka, dan mereka akan tegas, a'izzatun 'alal kafirin. A'izzatun 'alal kafirin. Mereka itu akan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Makanya kalau Bapak guru kami jamaah sekalian membaca kisah Buya Hamka itu ketika ada tokoh dari Nasrani dulu di masa Buya Hamka datang, paus itu ke Indonesia, Buya Hamka tidak mau berjumpa dengannya. Alasan beliau simple, bagaimana aku akan menyambut kedatangan orang-orang yang dengan perintahnya itu untuk memurtadkan orang-orang Islam. Maka kita harus punya prinsip itu. Mudah-mudahan kita punya tokoh ke depan yang mereka akan tegas dengan orang-orang yang ingin memurtadkan orang Islam dari agamanya, dengan orang-orang yang mencetuskan ide-ide yang merusak Islam, menghalalkan gay misalnya, membantu orang-orang Israel dan seterusnya. Maka kita inginkan ke depan ada tokoh kita yang mereka berkasih sayang dengan orang-orang beriman, walaupun berbeda mazhab, berbeda pemikiran, berbeda dalam ibadah, tapi mampu berkasih sayang. Kenapa? Masih dalam satu akidah di bawah naungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang menentang kaum muslimin, orang-orang yang ingin memurtadkan anak-anak orang Islam, maka kita harus tegas. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan dalam agama, dan negara kita adalah negara yang menghormati semua agama, negara yang menaungi agama-agama yang ada, akan tetapi tidak memurtadkan anak-anak orang Islam. Maka ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, walaupun orang-orang yang
berkasih sayang dengan orang-orang kafir itu dari aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum au ashiratahum, baiknya karena hubungan saudara, ayah, anak, ikhwan atau orang-orang terdekat. Tapi kalau mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang anti-Islam dan mereka membenci orang-orang yang beriman yang tidak sepaham dengannya, maka itu tidak ada iman di dalam dadanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud, zat yang maha memberikan kasih sayang dan cinta kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita juga membalas cinta itu dengan mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama. Kalau ada nanti dua golongan besar, iman dan orang-orang kafir, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, membela kebenaran, dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang membela kebatilan, membela orang kafir, membela orang-orang munafik, membela orang-orang yang anti-Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Maka mudah-mudahan ada manfaat yang kita sampaikan hari ini. Kalau ada kelemahan, kalau ada kekurangan, mungkin hal-hal yang salah yang saya sampaikan karena ilmu yang tidak sampai ke sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni, dan Bapak semuanya, jamaah sekalian, guru-guru kami bisa memberikan saran, masukan dan kritik untuk perbaikan kita di masa yang akan datang insyaallah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.